Shalom, selamat pagi, dan salam damai sejahtera serta sukacita bagi kita semuanya di dalam hari ini. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami, di dalam Yesus Kristus, yang senantiasa selalu memberikan berkat dan anugerah bagi kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami mengerti dan melakukan serta menghidupi setiap firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini didasarkan pada kitab Yeremia 14 ayat 21. Beginilah bunyi firman Tuhan. Janganlah engkau menampik kami oleh karena nama-Mu, dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaan-Mu. Ingatlah perjanjian-Mu dengan kami, janganlah membatalkannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Ibu bapak jemaat yang terkasih, karena keberdosaan dan kefasikan bangsa Yehuda di hadapan Tuhan Allah, maka Tuhan Allah menghukum mereka dengan terjadinya musim kering. Sehingga terjadi kelaparan dan kekeringan di berbagai daerah. Air di sumur juga menjadi kering. Bahkan para petani berhenti bekerja karena hujan tidak turun. Demikian juga banyak hewan peliharaan yang mati karena tidak lagi dapat minum air. Keadaan tersebut membuat Yehuda menjerit dan mereka menjadi semakin mengakui, menyadari dosa dan kesalahan serta kefasikan yang mereka lakukan di hadapan Tuhan Allah. Sehingga mereka datang berseru meminta tolong kepada Tuhan Allah, memohon pengampunan, memohon belas kasihan dari Tuhan Allah. Itu sebabnya firman Tuhan ayat harian hari ini mengatakan, janganlah engkau menampik kami oleh karena nama-Mu. Menampik artinya pada kesempatan itu Yehuda datang ke hadapan Tuhan Allah berseru supaya Tuhan jangan membuang mereka. Supaya Tuhan tidak meninggalkan, menjauhi, dan membiarkan mereka di dalam situasi kekeringan dan kelaparan itu. Kemudian dilanjut dengan, janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaan-Mu. Menghinakan artinya Yehuda datang ke hadapan Tuhan, memohon berseru supaya Tuhan tidak membuat mereka malu. Supaya Tuhan tidak membuat mereka khawatir akan apa yang mereka butuhkan, perlukan di dalam hidupnya. Dan ayat ini ditutup dengan kalimat, ingatlah perjanjian-Mu dengan kami, janganlah membatalkan. Artinya apa? Yehuda datang ke hadapan Tuhan berseru, minta tolong, karena mereka di saat itu sudah menyadari bahwa Tuhanlah satu-satunya yang menjadi sumber pengharapan di dalam hidup mereka. Ibu bapak jemaat yang saya kasihi, sebagaimana air adalah salah satu hal yang paling kita butuhkan, yang paling kita perlukan, sangat penting di dalam hidup kita untuk boleh bertahan hidup. Tanah butuh air supaya bisa menumbuhkan berbagai macam tanaman atau tumbuhan. Hal yang sama, tanaman juga sangat membutuhkan air supaya boleh bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang bagus pula. Bahkan semua ciptaan Tuhan apapun itu sangat membutuhkan air untuk boleh bertahan hidup. Maka demikian juga dengan kehidupan kita. Sebagaimana kita sangat membutuhkan air, lebih dari itu juga kita sangat membutuhkan, sangat memerlukan bahwa Tuhan Allah
harus ada di dalam kehidupan kita. Tuhan Allah lah yang menjadi sumber air kehidupan kita, yang menjadi sumber berkat, yang menjadi sumber pengharapan di dalam perjalanan hidup kita, pribadi lepas pribadi. Bagi umatnya yang mau setia, taat, dan tunduk kepada Tuhan Allah, maka Tuhan tidak akan pernah menampiknya. Bagi jemaat yang mau dengan setia, beriman, percaya hanya kepada Tuhan Allah, maka Tuhan Allah tidak akan pernah menghinakan hidupnya. Dan bagi umat yang mau dengan sungguh-sungguh, serius memuji memuliakan Tuhan di dalam setiap hari-harinya, maka Tuhan tidak akan pernah melupakan atau membatalkan janjinya di dalam kehidupan umatnya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan hari ini, yang senantiasa mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan, sumber kehidupan, sumber berkat dan sumber pengharapan kami. Ajarlah kami untuk boleh setia dan sungguh-sungguh beriman, percaya hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu di dalam satu hari ini, anugerah-Mu dan berkat-Mu melimpah di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, jadilah kehendak. Amin. Shalom, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.